Ya, selamat pagi, sahabat Gadis Forex. Bertemu lagi dengan saya Ando dan Miss Sandi. Gadis Forex kita di hari Rabu 7 Agustus 2024. Selamat pagi, Miss Sandi. Bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi. Kayaknya kemarin saya lihat Kabar baik, jatuh dari mobil, Bu. Jatuh di dalam mobil tuh gimana ceritanya? tapi tetap cantik. Itu karena harga emas benar-benar sesuai dengan prediksi kita, Pak, turun ya kan sampai under 2.400. Pas kan, makanya ya saya ikutan jatuh di mobil. Tapi tetap cantik Oh, lah, karena emas. kita ngambilnya sell ya. Iya, emas turun. Bu Sandi ikut jatuh, tapi tetap Hmm, cantik. tetap Oke. cantik. Baik, Miss Sandi, kita langsung aja masuk ke analisa market pagi hari Oke. ini. Kita membahas apa nih hari ini? Kita tetap di XAU USD, oil sama Bitcoin. Tiga aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, baik. Ya, ini untuk XAUSD daily. Nah, terbentuk battle double top Bu ya ini. Double top. Betul, tapi belum confirm ya. Ini di Hmm. neckline. Jadi hari apa ya kita? Senin ya. Hari Senin kita sudah memprediksi setelah ada dua candle yang ragu-ragu, ya kan? Saya kan sampaikan ada potensi kalau nutup candle setelahnya itu nutup merah, maka selanjutnya gold akan turun. Nah, ini kejadian dan Hmm. pola M-nya juga terbentuk atau double top ya. Tapi ini memang masih di area neckline ya, Pak. Neckline-nya itu di sekitar Ya. 2360-an. Kalau itu break Hmm. ke bawah ya bisa Ya. jadi gold itu turun dari 2300, di bawah 2300. Kalau break ya. Oke. Tapi kalau Oke. tidak ya potensinya masih sideways antara 2350 sampai dengan 2480. All time high-nya yang beberapa minggu yang lalu. Oke, mungkin kita Hmm. bisa lihat di sebentar. Ini sekarang tertahan di R1 period sebelumnya ya, Pak, Ya, untuk daily-nya. Ya, 2380. eh 2380. Kemudian untuk pivotnya yang period hari ini itu di berapa? 24, 2416. 16. 416. Itu masih, Ya. ya, pivot itu menjadi resisten hari ini menurut saya. Oke. Jadi kalau memang masih turun, menurut saya tunggu selnya itu tunggu area sekitar 2417 sampai dengan 2410-an lah. Di situ baru sell gitu, Pak. Oke. Takutnya koreksi naik dulu. Ya, berarti ini menjadi area resistensi Bu ya. Kalau Yes. sudah sampai sini bisa ambil sell. Ya, mungkin Oke. kita bisa lihat satu, Pak, untuk confirm time frame yang lebih kecil ya. Ya. Kalau H1 tertahan di support satu ya hari ini ya, candle Ya, sekarang. ya betul. 2382. Ya. Nah, yang period sekarang itu kan tertahan di S1, tapi period sebelumnya itu ada pivot yang berdekatan pivot dengan S1. Biasanya kalau ada garis pivot ataupun support atau resisten yang berdekatan antara period sebelumnya dengan Hmm. period hari ini, itu Ya. dia agak lama, Pak, di situ. Bentuk base lah ya, bisa dibilang Hmm. akan sideways di situ dulu sebelum dia break Hmm. ke salah satu Ya. sisi. Gitu. Coba ini saya besarkan Bu. Berarti di area sini ya, kurang lebih ya. Yes, area situ berarti 2490 Hmm. ya itu ya. Sorry, 2390 sampai 2390 23 sampai sampai 2382. 2380. Iya, sekitar 10 85 poin. ya. Yes, 10 jadi poin di sini. di situ akan bentuk base ini sebenarnya sudah dia sudah bikin base sih. Sudah base ini, ya. Ya, sudah bikin base ya beberapa jam yang lalu. Nah, ini tinggal nunggu break. Masih belum tahu breaknya kapan, tapi kalau break satu sisi ya diikuti. Misalnya break di Hmm. 2390 bisa ambil buy dulu sampai minimal Hmm. di maksimal di 2417-an lah targetnya ya di Ya, pivot ya kalau sekarang. Nah, yang gitu. sini ya. Gitu. Tapi Oke. kalau break bawah ya kemungkinan dia akan ngejar di R1. Nah, itu dulu di dua Sini ya. tiga Dua tiga lima tiga. berapa? 2353. 2353. Hmm. Yes. Itu support terdekatnya. Gitu Pak Ando untuk gold. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke oil. Ke oil ya. Kita agak
maraton ya karena ini sudah jam siang kita belum tayang nih. Hmm. Nah, dia Oke, ngebreak, Bu. oil. Nah, Ngebreak ke iya, bawah nih. ngebreak tapi dia masih ditahan ya. Ngebreak tapi dia Ketahan. masih Masih ditahan ketahan, di garis betul. bawah. Mm-mm. Betul. Mm-mm. Belum belum bisa dikatakan benar-benar break sih itu. Hmm. Karena dia nutupnya masih di area garis yang kita gambar ya kan. Ya. Ini memang masih disupport. Menurut saya angka oil di 70-an itu di antara 70 sampai 74 ya, itu masih area buy sih kalau saya. Masih berani buy. Nah, kalau turun di bawah 70, nah itu memang agak hati-hati. Hmm. Bisa kalau buy bisa pasang stop loss di area 68 ya. 68. Tapi ini menurut saya Ya. masih potensi buy, masih mungkin naik sampai dengan 75, 78 untuk oil. 7578 oil ya. Ya, Sini. oke. Oke. Coba kalau saya lihat H1-nya Pak. Sideways ya. Ya, betul. Sideways dan dia malah bikin segitiga kecil itu Pak di bawah. Yang di bawah sideways itu kan resistennya Hmm. makin menurun, supportnya makin ke atas. Tinggal nunggu break kemana. Hmm. Segitiga kecil Kalau ini di ya. garis, ya segitiga kecil di Riset. situ ya. Oke. Oke, gitu. Jadi, tapi menurut saya potensi masih naik lah ini, masih bisa ngambil posisi buy lah kalau saya ya. Nah, Paling tidak itu, itu berapa pivotnya itu? hmm. tujuh Sebentar. lima Ini di 75. Ya. 75 ya, targetnya di sekitar situ, target terendahnya. Tapi kalau misalnya mau nahan sampai 78 ya it's okay sih, nggak apa-apa. Pakai trailing stop aja. Tapi kalau saya suggest-nya untuk oil tetap di buy. Eh, Ya. kalau saya di area sini takutnya ketinggalan nanti. Oke, Seperti itu. betul. Baik, kita langsung masuk ke Bitcoin Langsung ke sekarang. Bitcoin, betul. Apakah Yes, Bitcoin ke masih Bitcoin. turun tajam? Kita buka. Oh, Bitcoin koreksinya lumayan ya. Jadi kalau sahabat Oke. gadis sore kemarin mengikuti beli Bitcoin di angka 50 ribuan, sekarang kan 57 ya, Hmm, 56.800. Itu 6 56.800. kalau satu lot ya. Kalau di market CFD future ya, 6.800 dolar pergerakannya dari 50 ribu kemarin. Kita kan sajasnya Iya, collect buy kan di 50-an ya, Pak. Itu iya, lumayan itu sebenarnya. iya. Ada 6 Hmm. ribuan, Bu ya. Ya, kemarin sempat Ya, menyentuh terakhir itu 49. 48, oh 49 ya. Iya, Ya, 49-an. 49. Iya, betul. Nah, sekarang Pak ini daily ya. Nah, ini hampir Iya, sama kayak di gold tadi. Ada support satu di periode hari iya. ini sama support satu di periode sebelumnya itu akan Dekatan. Ini biasanya ya. lama di situ. Hmm. Sebelum dia akan break ke salah satu sisi. Nah, itu berdekatan Hmm. ya. Nah, coba Iya. kita turun ke H1. Biasanya lebih kelihatan. Apa base-nya udah terbentuk? Eh, ya, itu. Ya, kebentuk sih, cuman dia lebih ke naik ya. Naik ya, Dia arahnya naik. bikin Hmm. base tapi base naik. Cuman pola yang begini itu hati-hati kalau di Bitcoin biasanya malah dia mau mau diturunin. Biasanya pola yang Hmm. apa namanya sideways tapi ke atas ya kan setelah penurunan itu sideways ke atas biasanya dia akan dibanting kembali gitu. Cuman nanti kita lihat ya. Confirm kalau dia break ini sih, kalau break area 67-an ini, 57.000. Kalau 57 itu break ke atas ya dia akan nyoba 60 sampai 61-an lagi. Tapi kalau gagal dia akan kembali ke 50 menurut saya. Kembali ke 50 Bu ya, area sininya ya. Ke area Hmm. 50. Yes. Oke, Itu sih, itu sih untuk Bitcoin. Bitcoin. Tapi memang secara fundamental ini masih belum ada yang mendorong Bitcoin untuk naik sih Pak. Malah malah kemarin saya dapat informasi ya dari satu kanal berita gitu bahwa
resesi ini kan banyak orang menganggap bahwa negara-negara termasuk negara Amerika ini kan mengalami resesi ya, perlambatan ekonomi. Nah, biasanya kalau perlambatan ekonomi itu komoditas yang kemungkinan naik itu di emas, mungkin juga Bitcoin gitu. Tapi kalau saham biasanya rontok. Nah, cuman sebelum naik itu kan biasanya ada pola dia akan koreksi dulu gitu ya. Kalau kalau pelaku pasar atau investor itu berarti mereka berusaha untuk dapat harga di bawah gitu. Betul, Jadi betul. harganya akan rame-rame diturunin dulu sampai dengan mereka merasa "Ah, ini sudah waktunya beli." Nah, di titik itu baru nanti dia naik. Jadi namanya wave ya. Kalau kalau di ilmu apa trading kita itu namanya wave, dia bikin kayak gelombang gitu. Nah, seperti itu. Jadi gold pun juga gitu. Saya masih masih yakin bahwa gold itu masih bisa naik ke 2.500-an. Tapi memang dia butuh koreksi atau butuh harga rendah untuk sebagai pijakan sebelum dia naik. Begitu juga sama juga dengan Bitcoin. Kalau Bitcoin Ya. malah saya lihat kalau dia turun dari 50 ya, saya itu melihatnya malah bisa nyentuh ke 46 kemarin. Saya lihatnya Hmm, 46.000. Di situ oke. kemungkinan dia baru akan eh, naik lagi. Kalau gold, saya itu melihatnya bahkan sampai dengan hampir ke 2.100. Mungkin baru dia Wow. naik. Gitu. Jadi Hmm, agak agak hati-hati ya di dalam gold sekali ini. koreksinya Tren, ya. Ya, koreksinya cukup ya dalam. karena menurut saya cukup cukup dalam karena em, apa ya secara pola juga itu konfirmasi sih Pak. Itu ketahan di sekitar 2.200-an, biasanya itu ke break gitu ya. Ke break kemudian dia baru loncat naik. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati gold ini, Hmm, eh, tapi kalau memang dananya atau modalnya besar, nah itu bisa kita sell, kita tahan gitu ya. Tapi hmm, kalau kalau misalnya pakai dana kecil, range dari 2.400 ke 2.100 itu 300 hmm. poin, ya tiga kan? ratus Itu poin. Ya. ya kalau kita transaksinya memilih untuk floating, menahan sampai situ, padahal kemungkinan akan dibawa lagi ke 2450, 2480 Hmm, ya, itu akan menghabiskan energi dan secara psikologi menurut hmm. saya malah nggak sehat gitu. Jadi Oke. kalau memang mau mau transaksi jangka panjang itu harus paskan dengan modal yang dipunyai. Tapi kalau punya modal kecil, saran saya Ya. lebih baik adalah daily trade ya, pakai stop Oke. loss, pakai Ya. antisipasi, nah seperti itu Pak Ya. Ando. Ya, siap. Berarti ke risk management dan ketahanan dana ya, Bu Sandi ya. Iya, itu Oke, kuncinya. Eh, kuncinya. seorang seorang trader itu memang harus bisa menganalisa market, harus mempunyai kemampuan teknikal. Itu penting. Tapi menurut saya, kemampuan teknikal, kemampuan memahami pasar, kemampuan membaca pola pasar itu hanya menyumbang 20% kalau saya bilang. Bahkan saya boleh bilang Betul, ya 10%. Tapi yang betul. terpenting dalam seorang trader adalah psikologinya. Itu harus Psikologi. disiapkan bahkan sampai dengan 80%, 90%. Jadi seorang trader itu harus waras, Hmm. harus punya psikologi yang sehat dan harus waras. Ya. Kalau enggak, wah, dia akan berubah dari trader menjadi seorang Hmm. penjudi ya karena Hmm, mainnya jadinya betul. spekulasi dan Spekulasi. emosi seperti Ya, itu oke. ya Jadi itu ini Pandu. nanti kalau diteruskan bisa lanjut ke apakah trading itu bukan judi. Nah, balik lagi ke situ. Iya Oke, baik, betul, sahabat gadis bukan forex. kalau saya bukan. Ya, sahabat gadis forex tadi pesan Miss Sandi adalah kuatkan mental dan psikologi. Gitu ya, Miss ya. Yes, Oke, jaga baik. kewarasan. Jaga kewarasan. Baik, terima kasih sahabat gadis forex yang sudah menonton. Oke. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu besok di hari Kamis Oke, tanggal 8. Terima kasih, Miss Sandi. Thank you semua. terima kasih, Bye. thank you, bye bye.